Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Amma ba'du, ikhwas sekalian, para pemirsa Sahib TV dimanapun Anda berada, ya kita bersyukur semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memudahkan kita untuk menuntut ilmu, terus menjadikan kita sebagai orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan waktu kita untuk ilmu, waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita hidup di dunia sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak gunakan untuk ketaatan, untuk apa lagi? Apakah kita gunakan untuk kemaksiatan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita bersyukur Allah masih memberikan ya kesempatan bagi kita untuk beribadah kepadanya di alam dunia ini. Kemudian kita juga mengucapkan salawat dan salam atas beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang akidah, ya, dan kita memasuki tentang pembagian tauhid. Banyak orang yang salah paham tentang pembagian tauhid ini. Di antara mereka menganggap inilah satu hal baru yang diada-adakan oleh ya ahlu sunnah kan gitu. Ya bahwasanya membagi tauhid menjadi tiga. Padahal ikhwas sekalian, pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa para ulama setelah melakukan setelah melakukan penelitian yang dalam terhadap kandungan isi Al-Quran, maka kandungan isi Al-Quran terdiri dari tiga ya macam tauhid. Ya makanya kalau ada pertanyaan dari mana pembagian itu, ya dari Al-Quran sebenarnya. Bahwa Al-Quran membagi tauhid menjadi satu tauhid rububiyah, dua tauhid uluhiyah, dan yang tiga tauhid asma wa sifat. Kalau mau kita kecilkan lagi, ya Al-Quran itu kan intinya ada di dalam surat Al-Fatihah misalnya. Di dalam surat Al-Fatihah sendiri terdiri dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Maka pembagian tiga tauhid ini berdasarkan dari Al-Quran, bukan sesuatu yang baru. Bukan kita membuat satu hal yang baru. Ya, ada yang mengatakan inilah trinitasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Justru inilah Al-Quran. Ya, naam ikhwas kalian. Ya, maka yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, mahwa tauhidur rabb? Ya, apa itu tauhid rububiyah? Ya, jawabannya tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti apa? Seperti mencipta, mengatur, dan lain-lain. Ya, mencipta, mengatur, dan lain-lain. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tauhid rububiyah itu maknanya adalah kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam masalah atau di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan Allah banyak. Seperti ya menciptakan kita, ya Allah juga yang memiliki kita semua, Allah juga yang mengatur kita semua. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah juga pemilik alam semesta. Inilah keyakinan terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keyakinan bahwasanya Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tauhid rububiyah.
kepercayaan kita, keyakinan kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah SWT. Dan yang harus kita pahami, tauhid rububiyah ya adalah tauhid yang diyakini hampir seluruh umat. Kecuali hanya segelintir orang yang mereka mengatakan dirinya sebagai ateis, mengatakan dirinya tidak percaya dengan Tuhan. Tapi hati kecilnya setiap manusia yakin dengan tauhid rububiyah. Ya. Meyakini bahwa ada pencipta di sana. Ya, sudah tidak masuk akal seandainya meyakini bahwa sesuatu itu ada tanpa ada yang mengada-adakan. Ya, tanpa ada yang mengadakan kan gitu. Pasti ada yang mengadakan sih. Ya. Apakah kita yakin seyakin-yakinnya tiba-tiba ya benda ini tuh ada di sini tanpa ada yang meletakkannya di sini? Ya, ini tidak mungkin ya sekalian. Maka tauhid rububiyah adalah tauhid yang diyakini oleh seluruh umat kecuali segelintir orang. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah. Kalimat al-alamun di dalam surat Al-Fatihah ini maknanya oleh para ulama adalah setiap sesuatu selain Allah dakhilun fi hadhil alam. Ya. Setiap sesuatu selain Allah masuk di dalam kalimat al-alamin. Al-alamun. Ya. Maka apapun itu berarti Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari tauhid rububiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Anta rabbus samawati wal ard." Ya, engkaulah Rabb langit dan bumi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mengetahui dan meyakini tauhid rububiyah hampir diyakini oleh seluruh umat manusia kecuali tadi segelintir orang. Bahkan kalau kita lihat bahwa orang-orang Quraisy ketika mereka ditanya siapa sih yang menciptakan mereka, mereka tegas yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka tegas mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman di sini yang harus kita pahami. Keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah tidak menjadikan serta-merta kita bertauhid. Ya. Kenapa? Karena banyak orang meyakini demikian, tapi ibadahnya malah kepada yang lain. Nah ini. Ya. Orang-orang Quraisy itu yakin yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki Allah, ya, yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi ketika minta, ketika berdoa, ketika beribadah, mereka palingkan ibadahnya kepada patung-patung yang ada. Nah inilah yang merusak mereka, merusak tauhid mereka, sehingga mereka tidak dikatakan sebagai sebagai al-muwahhid, orang yang bertauhid. Mereka tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Maka demikian ikhlas sekalian, bahwa tauhid rububiyah adalah keyakinan kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memiliki, mengatur, ya, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, ya, dan lain sebagainya. Maka ya keyakinan pertama ini harus kita miliki, tapi tidak cukup. Harus diiringi dengan tauhid yang setelahnya, yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat untuk memberikan pencerahan terhadap pemirsa sekalian tentang pembagian tauhid ini. Ya, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.